sayanya mah enggak mau ngomong tuh, jadi ya udah mungkin ngarahin yang kayak gini. Ya udah bisa jelas lah mungkin di sini. Saya tuh gimana ya, kayak ya istilahnya apa namanya, ngomong bagus tapi kayak lilin lah, bisa nerangin orang lain, maksudnya ngerti lah kalau mau yang baik, tapi buat itu udah kayak gimana ya, kalau istilahnya kalau apa namanya, kayak kita kalau isinya jelek tetap aja jadi ke bawah jelek. Ya udah susah ngomongnya, udah ngerti sendiri lah, udah nggak susah juga, kayak tadi udah kayak kerekam semua itu yang bahasanya udah ya intinya itu. Maksudnya udah lama ya kayak gini. Ini Udah berapa lama ngalamin? udah lama ini, jelasnya sih 2021. Baik, sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, Mangga, Mas takut ada yang mau ditanyakan, monggo, terkait penyakit. Kalau saya sih intinya pengen sembuh, pengen gila, ya pengen apa sih, pengen bersih, maksudnya ya pengen sembuh, jangan sampai ada di saya, tapi ya kayak normal kayak orang biasa gitu. Intinya sih itu, saya pengen sembuh intinya itu. Ya kayak maaf ya, Ya, nggak apa, nggak apa saya saja. satu lagi. Iya, contohnya nggak apa. Nggak apa, nggak apa. Masa kok kalau misalnya kan berjamaah itu Nah, ya mungkin udah jelas itu, masa udah dikasih tahu apa, saya ini udah ngerti mungkin lah istilahnya. Ini sendiri kan istilahnya udah parah hal ini lah, istilahnya nggak dijelasin juga udah kelihatan, udah tahu gitu. sebelum saya kasih solusinya, saya mau tanya dulu. Karena sesuai dengan hukum alam, setiap akibat pasti Iya. sebab, Iya. nggak mungkin jenengan seperti ini kalau nggak sebabnya. Nah, awal muasal pertama kali jenengan itu kapan dan setelah dari mana? Nah, Atau setelah apa dulu? Karena ada iya. akarnya. Iya. Aduh, apa? Ini tuh saya kan udah tahu Awalnya tuh saya kan nggak apa? jadi kayak mau itu mau kayak dipotong terus, kayak jadi mau jelasin itu kayak Potong. iya, terus udah kayak ini kayak hancur, udah kayak saya tuh mau sama orang aja kayak sama orang itu kayak sayanya mah enggak mau ngomong tuh, jadi ya udah mungkin ngarahin yang kayak gini. Ya udah bisa jelas lah mungkin di sini. Saya tuh gimana ya, kayak ya istilahnya apa namanya, ngomong bagus tapi kayak lilin lah, bisa nerangin orang lain, maksudnya ngerti lah kalau mau yang baik, tapi buat itu udah kayak gimana ya, kalau istilahnya kalau apa namanya, kayak kita kalau isinya jelek tetap aja jadi ke bawah jelek. Ya udah susah ngomongnya, udah ngerti sendiri lah, udah nggak susah juga, kayak tadi udah kayak kerekam semua itu yang bahasanya udah ya intinya itu. Maksudnya udah lama ya kayak gini. Ini Udah berapa lama ngalamin? udah lama ini, jelasnya sih 2021 penyakitnya, jelasnya Lama juga ya. ya. Itu kan saya tuh katanya, kok kamu ngomong, tadinya kan saya kan nggak percaya ya, maksudnya nggak percaya sih ada hal-hal yang Gaib, tapi nggak terlalu apa namanya sedek dunia gitu. Saya juga ya bukannya saya apa namanya ya, saya juga istilahnya bukan apa namanya orang tua juga, dari segi agama juga kurang istilahnya apa namanya ya, kalau ya orang-orang biasa lah, kayak gimana ya, saya tuh kadang belajar apa agama itu kayak apa, nyari otodidak lah gitu, kayak istilahnya belajar sendiri, tapi ya ada tuntunannya, maksudnya kan kayak nah kalau contoh apa namanya sholat itu kan ada tuntunannya ya, tuntunan sholat ya,
Terus kalau kayak apa namanya, kalau itu kan kalau bukan ilmu ya, kalau kayak kata-kata motivasi saya itu yang jelasin nalar logika itu ya, itu kan dari YouTube tuh ada apa namanya kayak ya kalau yang Ustadz ya enggak, bukan cuman apa namanya kayak yang itu yang atau motivasi ya, itu kayak timbulnya penyakit atau apa itu ya, ya kayak gitulah yang nalar-nalar yang itulah yang dunia apa. Tapi kan kalau ini kan termasuknya kan bukan ya itulah yang ahli tasawuf mungkin lebih pahamnya gitu. Ya itu tahun 2021 aja ya. Ya itu jelas-jelasnya Normal-normal. Ya, sebelumnya itu Sebenarnya pernah apa dulu sebelumnya? Dari katanya sih ya, katanya juga saya juga nggak inget-inget, terus saya nggak punya dendam lah, yang udah mah gitu. Saya juga orang bodoh lah, sekolah juga istilah enggak lah istilah gitu ya, semua sekolah cuma sampai SD gitu ya, tapi saya tuh kayak pengen belajar gitu istilah. Tapi kan apa namanya yang solusi ya. ya, kalau saya Sebelumnya saya akan tanya dulu, tapi nggak usah dijawab ya. Iya. Cukup katakan iya atau tidak aja. Iya. Pertama namanya, jenengan pernah berbuat dosa besar apa? Pernah nggak berbuat dosa besar? Nggak usah sebutin dosanya apa. Kalau pernah bilang aja iya atau tidak. Pernah ya. Ya pernah, namanya juga masih inilah masih. Dosa besar kan banyak, Iya. ada zina, ada ngebunuh, ada mencuri. Nah, dari semua dosa besar pernah nggak? Pernah buat dosa besar nggak? Pernah. Oke, iya aja ya. Ya. Nggak apa, nggak usah sebutin ya. Biar nanti anak nih saya nggak Iya, ngebahasnya. iya nggak dijelasin juga udah kelihatan, nggak tahu lah. Yang kedua, jenengan pernah nggak ada yang jenengan benci atau kesal ke seorang itu, sebel gitu ke orang itu? Kemana? Pernah nggak ada benci ke sama seseorang, seseorang. dongkol ke seseorang gitu? Kalau dulu mah iya. Kesel gitu. Kalau dulu waktu masih kecil, masih ini kan kayak ini kayak udah benci orang tuh, benci banget ya, kayak kalau belum mati mah kayak masih nggak tenang gitu ya. Itu Oke. sifat itu waktu dulu yang belum mengenal motivasi, belum mengenal agama kayak gitulah. Berarti Dulu ya, juga berarti ya. Pernah ya. ya kayak gitulah. Kalau ya mungkin kalau di apa namanya ya, kalau itu kan penyakit ini ya, penyakit lahiriah lah, penyakit lahiriah. Tapi yang bikin keselnya tuh kalau mau ceritain ini tuh kayak Udah. yang Jawab mana- iya sama Iya aja, iya aja. Iya aja, iya atau tidak. Ya. Jadi gini, tetap ini penyakitnya penyakit non medis, penyakit dari gaib, karena udah jelas kelihatan kan. Nah, masuk efek kayak gini. Cuma walaupun dia gaib, itu akan ada ciri-cirinya. Kayak begini, kita ada bau bangke, walaupun nggak tahu di mana bangke itu, bau juga. Wah, nah gitu. Jadi energinya itu yang kita kebaca, walaupun nggak kelihatan gitu di mana bangkenya. Tapi kalau kita di situ ada bangke, pasti kan nggak betah. Begitupun ketika ada iblis, walaupun kita nggak bisa lihat, kita bisa lihat dari kelakuan orang itu. Kalau kelakuannya membuat kita itu nggak nyaman, gitu kan. Apalagi ya udah jelas seperti ini, kayak gitu. Itu karena dari iblis tadi yang nempel. Nah, dan dia pun nempel ke kita itu nggak sembarangan. Iya. Yang membuat dia nempel di kita, iblis itu ada yang nempel, terus kita bersihkan keluar, ada juga yang melekat. Nah, yang membuat iblis itu melekat lama di kita, dibersihkan susah keluarnya. Pertama karena masih ada dosa besar yang sering kita istiqomahkan. Itu ya. Karena gini mekanismenya. Iblis dan malaikat itu akan nempel dengan kita kalau ada sifat yang sama atau ada kelakuan yang sama. Jadi walaupun gak diundang, dia datang. Misalkan nih, saya enggak ngundang iblis, tapi kelakuan saya misalkan mabok, judi, narkoba, menyakiti orang tua, ngebunuh. Nah itu kan sifat iblis. Dia nempel otomatis, dia melekat dengan kita. Itu pertama. Jadi solusinya tinggal ditobati, tinggalkan perbuatan itu sama jenengan. Yang kedua, yang membuat iblis itu nempel, makanya saya selalu bilang jangan pernah silakan iblis, silakan setan, tapi silakan kita yang buat gara-gara. Nah, yang membuat paling senang itu iblis, kita nggak mau memaafkan dia.
dendam selama-lamanya. Yang membuat dia kuat. Makanya mau diruqyah berapa ribu kali juga, kalau orang itu masih benci ke orang itu nggak kapan keluar iblisnya. Karena ada yang melekat. Misalkan Kang Hanafi nih ya, benci dendam ke Pak Ali gitu. Dendam ke Sumat pokoknya. Pokoknya mah sebelum saya melewati tanah merah kuburan dendam. Itu iblis tidak akan keluar. Dia sembuh. Nah, tapi kalau misalkan ikhlas itu keluar dia. Nah, itu ya caranya. Jadi buat jenengan kalau misalkan pengen sembuh, kalau pernah berbuat dosa besar, mulai sekarang niatkan ya Allah saya tobat. Makanya kenapa semua penyakit, semua problem, semua masalah pertama solusinya dengan menjalankan dari tobat. Zikir tobat. Karena semua masalah, semua penyakit itu berawal dari dosa. Pertama kali obatnya harus menjalankan mari tobat minimal 41 malam. Kenapa 41 malam? Kenapa sih nggak 3 hari gitu? Ada tuh yang ke saya. Kenapa kan aku cuma nggak 3 hari gitu kan, lama amat? Ya karena saking banyaknya kotoran dosa kita. Jadi nggak mudah, butuh waktu yang lama. Nah jadi pertama ya sama Bapak kalau mau sehat lagi insya Allah bismillah jalankan tobat selama 41 malam. Nanti ke Kang itu apa? Tadi Karawang namanya lupa lagi. Kang Rangga ya atau Serangga gitu ya. Itu dia sebetulnya penyakitnya serangga dia. Makanya hati-hati kalau ketemu dia. Ganggu mulu orang ini. Karena emang serangga kayak gitu. Serangga tuh kayak gitu. Sesuai dengan kelakuannya. Nanti sama Kang Serangga tinggal di ini. Yang kedua, ikhlaskan. Kalau pernah ada kesal benci. Yang ketiga, jangan banyak keinginan. Karena jin, setan, iblis paling senang ke orang yang banyak keinginan. Atau jangan pengen ini, pengen itu, tapi ada kemampuan. Iya. Jadi saya tuh kayak intinya pengen sembuh, pengen Nah, maksudnya pengen nah itu tadi solusinya. Tadi kan udah diruqyah kan, terus mari tobat, jalankan aja dulu 1 malam. Setelah itu dikir fondasi. Terus yang berikutnya jauhi semua perbuatan dosa. Terus yang berikutnya sering kubur orang soleh. Karena iblis walaupun lama tubuh kita, kalau kita jadi orang baik dia panas, dia nggak betah. Terus yang berikutnya solusinya kalau kita pengen sehat, orang yang pengen sehat itu seperti orang yang pengen pintar. Dia harus melawan rasa malasnya, melawan diri sendiri. Kayak gitu. Jadi orang yang pengen sehat harus nekat, harus punya sifat ya tega gitu, harus tega. Misalkan nih, tobat dingin, dilawan untuk kesembuhan. Paham kayak gitu maksudnya? Walaupun awalnya jangan suka mandi malam, tapi karena solusinya tobat, mau dingin, mau gimana pun juga, mau ngantuk dilawan. Itu namanya kalau niat pengen sembuh. Tapi kalau nanya ya, kan kadang suka tidur. Kan kalau saya kan sambil kerja ya, saya biasanya kan sambil apa namanya kita kan butuh, misalnya kan apa namanya Sibuk kerja. Iya kerja, saya kan kerja, saya cari ya cari buat makan lah. Maksudnya kan Nah caranya kalau nih ya, untuk menjalankan kaifiat mandi tobat ada 2 opsi. Bagi yang sibuk kerja, yang punya pekerjaan, caranya habis sholat isya tidur, bangun jam 1. Ya kadang kan nggak tentu ya kalau bangun ya kadang ya maksudnya tidur dulu itu, tapi kadang-kadang kalau ya namanya kita istilahnya nggak kepengen ya istilah apa namanya kita aja istilah apa namanya kadang seandainya ya kita kalau lupa itu kan bukan kepengen kita ya, kayak kebablasan gitu kan harus Diulangi lagi. itu kayak Diulangi lagi aja nggak apa-apa. ya kadang kan ya itu kan betul. Karena gini, orang yang punya kemauan, orang yang niat, dia itu akan mati-matian berusaha ya, untuk itu. Makanya kalau kita niat, kita punya tekad yang bulat,
apapun resikonya kita mau. Nah, begitupun ketika pengen sembuh. Jadi kayak kita pengen sembuh nih kan, mandi tobat gitu. Itu bagi yang benar-benar niat itu nggak sulit. Sulit, berat bagi yang nggak niat. Teman-teman malah bahkan dari Jambi, bahkan dari Merauke, karena dia niat, dia rela jauh-jauh berangkat, dia udah hampir 7 bulan. Nah itu di sini ya. Itulah niat. Jadi sebetulnya nggak ada yang berat. Berat itu adalah kita niat atau enggak. Orangnya tuh kalau niat nggak berat. Ya. Jadi jangan walaupun sibuk, tapi kalau niat pengen sembuh, nggak ada yang berat. Nggak ada yang berat. Berat itu bagi orang yang nggak niat. Gitu. Nah, terus yang berikutnya, jangan jalankan puasa minimal bersunnah. Karena berat sih kadang main itu sih jauh putar-putar. Minimal Senin Kemis gitu. Nggak mesti tiap hari. Jadi gini, hidup itu gimana mindset. Jangan dulu kita berkata berat. Coba dulu. Iya, kadang maksudnya kan maaf ya, bukan misalnya ya ini kan belum dicoba ya Isa, kan ada ukuran takaran lah. Atau minimal jangan kurangi makan. Ya, Kalau belum kuat puasa, kurangi makan. Ini sebagai contoh ya, dulu waktu saya pengen puasa, pengen mengamalkan ilmu, terus saya dulu 2 tahun puasa. 3 tahun puasa dulu. Setiap hari itu. Setiap hari. Karena saya itu dari dulu nggak puasa. Makanya nanti kita akan bahas manfaat puasa. Ya, biar ada yang nanya, oh, kenapa sih tingkatan gitu? Karena luar biasa puasa itu. Ya, saya dulu tuh 3 tahun puasa. Alhamdulillah. Itu tiap hari puasa itu. Dulu waktu masih di pondok zaman dulu. Itu sampai sama teman saya sampai sama diledekin gitu.